jalasan yutleh wa kaifa la yutleh. Orang kalau sudah duduk dengan orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang istiqomah berada di jalan Allah, maka orang-orang tersebut bagaimana mungkin tidak ikut dalam taat dan bahagia dunia dan akhiratnya. Menjalas janas, orang dilihat dari tempat duduk atau teman duduknya. Kalau kita sering duduk dengan orang baik, kita ikut baik. Tapi kalau duduknya dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita juga bakal tidak baik. Ojo terus biasanya itu diucap, oh enggak, aku gak baik. Iku ngombe-ngombe, aku gak nyeluk ngombe-ngombe kok. Aku cuma koncone tok tapi gak baik. Gak mungkin menjalas kalau sudah duduk bakal sejenis. Pelan-pelan pasti akan ikut. Itu sudah diajarkan oleh para ulama kita. Jadi kalau santriwati ini kan pasti orang sing males, orang sing giat, orang sing binan tok, orang sing bedaan tok, orang sing pacaran tok, pikiran wong wedok, terus pas ketemu koncone iki dibahas wong wedok. Itu santriwati sing itu anu maksud. Nah ini kadang kanca sing koyo ngene iki teman di sandal. Setan. Apa? Sampai nggih ngono, santriwati pas dijak itu lho, ganteng iki. Sing vokal lho, ganteng iki. Yang dijak bahas kok ngono ku. Enggak usah diganti. Teman sandal. Kenapa? Pembahasannya enggak bermutu buat kehidupan kita ketika masih jadi santri. Tapi yang dibahas mau nanti bahas tentang sahabat itu makhluk lagi itu ceritanya piye coba lagi baru pembahasan. Tapi nih pembahasannya semua model-model kayak ngono wis ojo dikonco. Kenapa? Karena itu adalah teman yang bakal merugikan kita dunia dan akhirat. Masya Allah, ini santri, Insya Allah jadi santri dan santriwati yang membanggakan agama, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah juga akan membanggakan kita dan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab, yang mana Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Rajab itu kita dikhususkan, dianjurkan untuk fokus ibadah yang berhubungan dengan Gusti Allah. Kecuali nanti kalau Sya'ban syahri. Kata Nabi kalau Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulan, makanya di bulan Sya'ban banyak sholawat. Karena memang Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Ramadan syahrul Uhud. Sedangkan nanti bulan Ramadan adalah bulan Nabi SAW. Karena ini adalah bulan Allah, ini adalah bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Salah satunya adalah puasa. Di dalam hadis dikatakan barang siapa yang satu hari berpuasa di bulan Rajab, maka dia telah terbebaskan di hari tersebut dari api neraka Allah. Itu kalau satu hari puasa, apalagi kalau sebulan penuh puasa di bulan Rajab. Ada seseorang yang bernama Urwah, antara sahabat atau tabi'in. Urwah ini bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Akan Rasulullah SAW yasum Rajab. Apakah dulu Nabi SAW pernah berpuasa di bulan Rajab? Maka dijawab, "Na'am." Iya, Nabi berpuasa wa yusyarrifu dan memuliakan bulan Rajab. Jadi tidak ada ceritanya bulan Rajab dilarang untuk berpuasa. Podo sampai garuk ceritanya maulidan dilarang. Bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ya, bid'ah ada dua, ada bid'ah sayyi'ah sama bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah bid'ah yang baik, kalau bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang jadi bahas maulid itu gampang banget.
Maulid itu di sini apa? Di sini zikir, di sini kumpul-kumpul, di sini sholawat, di sini puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Podok kayak ini di podok nabi ucap ini podok. Coba ada di podok nabi ucap. Sampai saya ini imun haram gak? Halal. Halal. Apa? Gedondong. Halal. Halal haram. Halal. Halal. Kamu mana yang biasa nih sing pas pujaan? Nanas haram ke halal. Halal. Terus peluk haram ke halal. Halal. Di sekolah dari sini jadi apa? Rujak. Halal atau haram? Di pondok pemerintah tunggu-tunggu bareng sholawatan halal ya? Halal. Puji Nabi halal atau haram? Dipukul mau jadi apa? Maulidan. Haram. Haram. Oh begini. Sampai sudah, kalau saya tahu jawab center. Nah, kok maulidan pondok robe? Jadi cuma istilah. Nah saya ini besok ngomong sholat zuhur halal, asar halal, maghrib halal, isya halal, itu halal. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya itu soal ketentuan syariat waktu ini. Dari awal memang zuhur ke soal waktu ini, asar ke soal waktu ini. Ini kayak itu di pondok, ke sholawatan atau sholawat itu dua waktu ini. Sampai jam 2 ini, sampai saiki, sampai kok berduhur terserah, tidak ada waktunya. Jadi dipukul dan jadi jika pokok karena tidak berkaitan dengan waktu. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah sehingga masih bisa terus menerus untuk bersolawat dan puji Nabi Muhammad SAW. Rajab syahrullah. Kemudian kata al-hadis Al-Qamal juga mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan yang istighfar. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, jangan pernah lalai di dalam membaca istighfar. Ingat Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, tubu ilallah wastaghfir, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Fa ini atubu ilallah bil karena aku setiap hari beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali, kata Nabi SAW. Padahal Nabi tidak berdosa. Soalnya itu wis digampuni kali Gusti Allah. Maksum dijaga dari perbuatan dosa. Laqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seandainya berbuat dosa, Allah sudah maafkan dosanya, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Tapi walaupun Nabi sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Nabi tetap beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Itu level Nabi, apalagi kita manusia yang penuh dengan lumpuhan dosa, yang penuh dengan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita aula bihi, kita harus lebih beristighfar kepada Allah, khususnya di bulan Rajab, bulan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dulu ada cerita. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika pergi musafir, bepergian. Ketika sudah datang waktu maghrib, beliau singgah di satu masjid, kemudian sholat maghrib di sana, sholat isya di sana, kemudian tumpang tidur di masjid tersebut karena beliau berniat nanti habis subuh beliau berangkat lagi meneruskan perjalanan. Tapi sejenis takmir, orang sing ngolehi, orang sing gak ngolehi, ingin takmir. Ini gak diolehi, mungkin takut nanti pas pulang menunggu soi atau kadang hilang menunggu masjid, ya, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah ini pas subhanallah, takmir ini adalah takmir yang agak syadid, tak boleh ada yang tidur di masjid. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal diusir ke masjid, padahal belum imam madhab, dan beliau tidak ngomong bahwa ini Imam Ahmad bin Hanbal, tak perlu. Beliau tawadhu, beliau tidak perlu mengatakan kepada orang-orang kalau beliau itu adalah ulama. Diusir. Pas diusir sampai diucal di masjid, diusir agak keras polisi. Pas diucal di masjid, tiba-tiba datang satu orang lewat penjual roti.
Tanya penjual roti ini, kenapa ini? Dijawab, ini loh, terus tak kandani, ojo turun di masjid. Ini masjid bukan hotel. Jadi tak komen ke masjid, pokoknya masjid ini gak oleh itu, gak boleh tidur di masjid. Ayo sekono, wis ben melu aku ae, wis istirahat di omah, saking musafir. Orang yang lagi keluar mau bepergian, biar aku aja jamu, biar tinggal di rumah. Sampai akhirnya ketika sudah sampai di rumah penjual roti tadi, Imam Ahmad ini didelok-delok di Imam Ahmad. Mulut orang tadi itu dari awal ketemu sampai sekarang tidak pernah berhenti di dalam rumah kami. Gak kayak komat kami itu gak berhenti, komat kami ini tidak berhenti. Imam Ahmad tanglet, ya akhi, wahai saudara, tak lihat dari tadi sampai sekarang kau mulutmu itu gak pernah berhenti untuk komat kami. Iku apa sing mbok waca? Dijawab, saya beristighfar. Karena guru saya bilang jangan pernah tinggal istighfar di setiap waktu. Jadi saya selalu istighfar. Walaupun lagi goreng roti, lagi jualan roti, kalau seandainya nganggur mulut saya gunakan untuk istighfar. Dan jujur, setelah saya beristighfar istiqomah seperti ini, maka saya tidak pernah meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah pasti mengabulkannya. Biar resepnya orang kalau pengen doanya itu mustajab, perbanyak istighfar. Jadi sampai yang kepengen dua hajat, kepengen kabul, perbanyak istighfar. Kepengen dua utang, kepengen cepat dan dibayar. Kepengen dua mobil dan cepat disuruh mobil, istighfar. Kemudian, tapi kata dia, ada satu permintaan saya kepada Allah yang sampai sekarang belum terkabul, tapi saya yakin bakal terkabul. Cuman sampai detik ini belum terkabul. Apa ini? Permintaan dengan itu saya pengen tahu. Saya minta sama Allah sebelum saya meninggal, saya kepingin ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, gara-gara sampai anak diusir ke masjid. Benar, gara-gara sampean aku ditok atau ke masjid. Loh kenapa? Aku Ahmad bin Hanbal. Gara-gara dungomu kepengen ketemu mbek aku enak-enak ning masjid, mbek Gusti Allah dipaksa metu ben ketemu sampean. Bayangno sampai ulama itu dipaksa metu mbek Gusti Allah cuma gara-gara kepengen ketemu tukang roti gitu. Kemudian Imam makanya istimewa ya. Istighfar itu adalah bacaan yang istimewa. Nek duwe tasbih dikantongi. Nek pas nganggur daripada cakupan sing gak ono manfaate itu juga istighfar. Apa nek pas lagi nganggur atau apapun daripada ngelamun digunakan untuk istighfar. Maka insya Allah orang kalau berbanyak istighfar dosanya itu terkikis. Sampai kenapa sih? Nek seneng njaluk kok kiai nggih. Seneng njaluk buka habaib. Kenapa? Karena sampai tahu mereka itu orang ahli ibadah, jarang berbuat dosa. Dan sampai ngertos orang-orang seperti mereka, nek duka insya Allah dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah, caranya dia nonton berarti memang harus jarang melakukan dosa dan memperbanyak istighfar. Jadi sampai sendiri sebetulnya bisa kalau banyak istighfar, minta ampunan sama Allah, insya Allah doa kita semua dikabulkan kali itu. Kata guru saya Habib Umar, al-istighfar yunadziful qulub min athari dzunub. Orang kalau banyak beristighfar kepada Allah, itu membersihkan hati dari bekas-bekas dosa. Dosa yang kita lakukan, kalau kita pun sudah minta maaf sama Allah, sudah taubatan nasuha, yang namanya athar bekas itu kadang masih ada di hati. Cara untuk mensterilkan dosa adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari macam-macam bekas dosa yang telah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini juga dalam rangka Isra wal Mi'raj.
Loh, Kanjeng Nabi niku kenapa kok di Isra dan Mi'rajkan? Alasan Kanjeng Nabi niku di Isra dan Mi'rajkan karena Kanjeng Nabi niku dilihat oleh Gusti Allah dalam keadaan uzur, dalam keadaan sedih, dalam keadaan sumpah. Akhirnya healing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa? Kanjeng Nabi healing ketemu Gusti Allah, ila Sidratul Muntaha. Sampai tak mentok-mentok sampai ini ilmu kansa. Itu Sidratul Muntaha sampean. Tapi nek Kanjeng Nabi healing ketemu Gusti Allah. Mana kadang Kanjeng Nabi kadang healing apa meneh model satu. Kadang asal itu banget, kalau orang itu sampai dino. Kadang pengen healing, pengen ngono atine ya. Sampai dino ketemu sampean, pas diajari ngomong dhewe, diajari guyon dhewe. Apa meneh nek murid kakek? Aku jujur. Kula iki nek murid kakek ini paling susah ngajari. Kayak iso fokus. Kok tak dolok kadang ngiburi pulpen digendingan. Kalau umur sekitar tahun. Mungkin ada sebagian wis tak ajari pun wis kakean ning guri serang kan dijual set dioperasi. Gak ada kerjaan. Itu kenapa ya gara-gara muridnya kakean. Ya, mana ustaz itu kok muridnya delok 30 40 wis iku kok jenenge kok ngajar. Ngelang. Ikon fokus itu kangelan. Makanya kudu sadar diri. Nek wis niat pondok. Sampeyan kan mriki nek rajin berarti sampeyan berbakti nggih. Tapi nek gak rajin berarti sampeyan dibakar kali. Ini kadang wong tuane sampeyan belok paling ya saiki bayarno. Masyaallah Paris ono ah. Joko. Oh, Joko. Hidro. Kadang wong tuane ku mikir paling saiki Joko lagi maulitan, lagi belajar hafalan yo. Gak ngerti nek Joko itu kerjanya mau ning kantin. Base camp ini kantin gak ngerti. Dan ini bahaya, iso-iso durhaka kok. Wong tuwa untuk duwe akeh, gawe anak iki belajar, malah dikulina. Kan Hadroput gadah setunggal kantin. Dari Indonesia berangkat ke Hadroput. Bapak ini los-losan ambil anaknya ini. Anaknya minta apapun dikasih. Oke, Pak minta duit kita, padahal melakukan melayani yang weteng kadang. Tapi ngomongnya apa? Duit SPP dilek kadang. Wonten. Ada, oke. Nah, terus sampai di sana ternyata nggak belajar, minta apa itu pokoknya nggak belajar. Sampai pulang dari Yaman, pulang ke rumahnya disambut oleh bapaknya, diadakan majlis besar-besar dan kemudian diadakan tanya jawab. Pas waktunya sesi tanya jawab, orang-orang bertanya, siji loh bapak sudah dijawab. Sampai akhirnya bapaknya ngertos, berarti anak itu pas belajar di Yaman tidak niat untuk belajar alias tahu. Aku langsung jantungan bapaknya meninggal. Bilamin, hati loh, ini kejadian nyata. Tak waktu ini, nan sumpah ini. Dan makanya sampai ngadani, ekor ringgi pas sumpah, pas galau, ya langsung ini, bapak. Kepingin belajar dengan bodoh dari wong alim. Jadi aku harus lihat oke, siap lihat deh. Kita jadi Isra wal Mi'raj hilingnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiling sekali-sekali. Kanjeng Nabi pas mentok sumpah lagi hiling. Sampai enggak seminggu sekali jadi hiling. Hiling itu sekali-sekali pas memang puncak sirah pecah gara-gara apalah. Nah, itu baru bisa hiling. Tapi ini wis siki-siki hiling. Nah, ini enggak pas. Akhirnya didatangi malaikat Jibril. Kemudian dibawa pakai buruk, ya, kemudian ada khilaf, apakah Nabi itu Isra wal Mi'raj itu jasadnya atau rohnya saja, atau jasad dan rohnya? Maka beda pendapat. Bahkan Sayyidah Aisyah belum lahir terus berpendapat. Ya, Sayyidah Aisyah kalau salah mengatakan rohnya saja. Tetapi yang utama roh kan dua jasad. Roh dan jasadnya beliau
itu yang berangkat. Sampai dikatakan Kanjeng Nabi itu berangkat, pas balik itu tempat panggonnya si anak. Seakan-akan baru saja berangkat. Dan tumpahannya buruk bukan sepeda onel. Aneh cepet ya. Di perjalanan Kanjeng Nabi SAW diajak mampir-mampir di tempat berkah. Atar bekas-bekas para nabi dulu, kayak contoh bikin taslim, disuruh taslim Nabi Ibrahim alaihissalam, disuruh di situ sholat 2 rakaat, ini juga ngambil berkah. Kayak contoh mungkin di daerah Kudus, kalau seandainya ada tempat ibadah Sunan Muria atau tempat ibadah Sunan Kudus, itu juga sangat bagus kalau kita juga ikut sholat di situ untuk mengambil keberkahan. Sebagaimana yang kita lakukan biasa di Hadramut seperti itu. Kemudian nanti sampai di Baitul Maqdis. Sudah Baitul Maqdis ternyata sudah ditunggu oleh para nabi di situ. Nabi semuanya sudah berkumpul di situ. Kanjeng Nabi sudah masuk, dilihat para nabi ada semua, oleh zaman Nabi Adam sampai lainnya. Kemudian Kanjeng Nabi disuruh untuk menjadi imam. Wa inja al-akhiru qaddamun yamshuna tahta liwa iman nada. Kanjeng Nabi walaupun al-akhir, walaupun Kanjeng Nabi ini datangnya adalah Nabi akhir zaman, muqaddamun, tapi Nabi itu didahulukan, Kanjeng Nabi itu dikedepankan, yang sunnah tahta liwa iman nadana, dan semua baik para nabi, baik para rasul, semua manusia berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu naik. Setelah sudah naik ada beberapa kejadian. Ini sering diceritakan ya. Tapi kejadian yang paling mengetuk hati saya adalah cerita tentang Masyito. Kenal Masyito? Masyito adalah seseorang yang bau kuburannya itu baunya seperti baunya misik, sangat bau, sangat harum. Sampai Kanjeng Nabi lewat, terus Kanjeng Nabi takut pada Jibril. Maka Jibril, mana dineroknya? Bau apa ini kok wangi banget? Wah, ini Masyito. Itu adalah kuburannya Masyito beserta keluarganya ya Rasulullah. Siapa Masyito? Masyito adalah tukang sisirnya anaknya Firaun. Jadi Masyito ini sudah iman dari zaman Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim sampai Firaun. Dan kemudian tapi itu agamanya, imannya dia sama Allah disembunyikan karena takut kalau sampai ketahuan maka dibunuh oleh Firaun. Tapi suatu ketika sedang asik nyisiri anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun, sisir itu tiba, sisir jatuh dan dia mengatakan, oh, wis mulai bahaya. Sampai kan, yuk, kaget kok gak spesial blas, kaget itu spesial loh, kaget Allah, kaget kok malah misu. Kebiasaan itu ya. Itu biasa sih kalau itu berarti pasti ini belum tahu dia koi. Ada kudu dia koi langsung. Ya, sebut Allah. Nah langsung anak wedok Firaun langsung ngomong, siapa itu Allah? Tuhan siapa itu maksud? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Ini dijawab, naam. Tuhanku dan Tuhannya Abah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku, Tuhannya Bapak Allah. Langsung dikandang kali Firaun. Firaun teko ngamuk, bawa pasukannya. Akhirnya benar, kau punya Tuhan lain, punya Tuhan selainku. Benar kata Masyito. Tegas. Wes kagum ketahuan sekalian guys. Langsung tegas. Ya, Tuhanku dan Tuhanku wahai Firaun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tahu bakal dibunuh, tapi sudah dia tahu surga nantinya. Sampai akhirnya Fir'aun mengutus satu anak buahnya, tangan kanannya yang bernama Haman, disuruh gali tanah, terus bikin kuali yang besar, kemudian merebus air sebanyak-banyaknya, dan kemudian diancam sampean tidak berpaling dari agamamu dan kembali mengatasnamakan aku adalah Tuhanmu, maka kau dan beserta keluargamu aku cemplung oleh banyu panas. Dijawab,
Tuhanku dan Tuhan Allah, tetep gak gelem. Sampai anaknya si pertama lanang dilebokno. Gimana? Kau lihat anakmu, anaknya pas dilebokno itu langsung karek tengkorak itu. Delok itu gak tegel. Tapi tetep maju tak gentar. Gimana? Masih mau iman sama Tuhan? Tetep Tuhanmu Allah. Sampai bojone sing terakhir anaknya sing bayi. Anak sik bayi umur paling setahun sik digendong. Pas dikongkon ayo nyemplung, sampai tetep gak gelem balik, nyemplung. Pas mulai maju, delok anaknya sik cilik gak tega. Kata dia, nek aku wis tau ngrasakno urip suwe. Tapi iki bayi isih gurung ngerti, gurung tumbuh dewasa. Wis Allah mati sakno. Akhirnya mulai mundur. Mulai ragu. Itu didelok Firaun. Mulai bakal kafir sampai akhir. Terus tapi kemudian bayi tersebut bisa berbicara atas izin hingga mengatakan ya ummi wa ibuku akan dani majulah fa anti al-haq, maju pantang mundur karena engkau dalam keadaan hak, engkau dalam keadaan benar. Langsung mantap itu dari lagi langsung dan bayi tersebut sampai akhirnya meninggal. Itulah masyarakat. Orang-orang sudah punya iman sama Allah kuat. Kalau imannya sama Allah kuat, maka segala macam musibah, segala macam rintangan dilewati dengan dia. Karena dia tahu apapun yang dia lakukan pasti bisa membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu naik, pas naik ketemu Nabi, itu ketemu berapa Nabi? Langit itu ketemu para Nabi. Langit pertama, langit kedua, sampai ketemu di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa, naik lagi mau ke Sidratul Muntaha di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal ditotoni malaikat Jibril, tetapi ketika sudah di Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku sampai di sini saja. Kalau aku maju dikit aja, maka aku akan terbakar. Kata Nabi, malaikat Jibril, kau sudah menemaniku dari awal, masa sekarang kita putus di sini? Akhirnya dibuktikan oleh malaikat Jibril, kaget maju sidik langsung terbakar. Akhirnya terpaksa kanjeng Nabi SAW masuk sendiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di cerita itu ada versi riwayat. Ketika Nabi SAW masuk, Nabi mengucapkan salam. Salam Nabi biasa diucapkan ketika tahiyat. Apa kata Nabi? Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali mengatakan. Ya, nanti salam dari Allah. Kalau salam dari Nabi mengatakan at-tahiyatul barakatus shalawatun thayyibatun. Di Nabi pas masuk langsung mengatakan at-tahiyatul barakatus shalawatun thayyibatun. Salam Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Gusti Allah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika sudah ketemu, Nabi menjawab lagi, loh, jawaban Nabi yang ketiga ini coba dibayangkan. Kata Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jawaban Nabi, salam dari kami ya Allah. Dari kami itu sapa maksudnya sampean ini. Jadi sampean guru tahu titip salam nggih Gusti Allah lewat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis nyampe to. Dawuh kanjeng Nabi napa? Assalamu alaina, salam dari kami. Nabi kuwi pas ketemu Gusti Allah, ilang di umatnya. Cuma sampai nek ketemu presiden, masa wis ilang di kanca. Ora ada nek wong iki wis ketemu wong sing kenal wis kancane wis bae. Nafsi. Tapi nek kanjeng Nabi ketemu Gusti Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam dari kami, aku dan umatku ya Allah, wa ala ibadillahi sholihin. Dan salam dari hamba-hamba yang soleh. Nah ini berarti istimewanya orang yang soleh. Kalau ada orang yang soleh, berarti dapat khususiyah salam dari Nabi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, al-jannatu liman. Kanjeng Nabi wis delok surga. Kanjeng Nabi jalan-jalannya wis delok neraka. Kemudian Gusti Allah takut kanjeng Nabi, ya Muhammad, kau sudah lihat surga. Al-jannatu liman. Surga itu